Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah, yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa tergerak untuk datang ke masjid, kemudian menunaikan kewajiban salat maghrib. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah, kemudian bisa duduk sama-sama mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana ini adalah amal yang paling utama setelah amalan wajib. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, di zaman dimana ketidaktahuan itu telah tersebar, atau bahasa lainnya, kalau bahasa para ulama itu, ketika kebodohan itu tersebar di masyarakat, maka amal yang paling utama adalah menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ya. Ya, karena apalagi yang kita pelajari adalah tentang apa? Membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya. Yang mana diantaranya adalah kita belajar surah Al-Fatihah, ya, salah satu rukun di antara rukun-rukun salat kita. Maka ini sebuah nikmat dari Allah, diberikan taufik bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Maka wajib untuk kita mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai hari kiamat nanti. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita masih di halaman 29, ya. Di halaman 29 dari buku Iqra Klasikal. Pekan lalu kita sudah membahas atau belajar kembali, mengingat kembali bagaimana mengucapkan huruf shad, ya. Huruf sha, yaitu posisi lidahnya bagaimana? Ujung lidah itu di belakang gigi seri bawah, gigi depan, ya. Ujung lidahnya di belakang gigi depan yang bawah. Kemudian pangkal lidahnya naik terangkat ke atas, pangkal lidahnya, sehingga bunyinya menjadi tebal, ya. Kalau pangkal lidahnya tidak naik, maka dia tipis jadi huruf sin. Sa itu tipis. Sa. Kalau so dia tebal. So. Ya. Kalau ini jelas bedanya. Tapi kalau ketika kasroh, nah ini begitu kasroh biasanya bunyinya mirip malah, ya, antara sin dengan sod, ya. Kalau sod kan tebal, soi. Nah, tapi kalau sin tipis, si. Nah, di sini baru terlihat perbedaannya. Pengaruh dari posisi lidahnya itu, ya. Kalau sin tadi biasa lidahnya seperti huruf S, si. Nah, kalau huruf sod tebal, yaitu pangkal lidahnya bagian belakang ini naik ke atas, ya. Jadi lidahnya melengkung baru kemudian turun, ya. Soi. Nah, yang nempel atau yang naik ke atas itu cuman pangkal. Kalau yang naik ke atas atau merapat ke langit-langit mulut itu bagian tengah lidahnya, maka berubah jadi huruf shin. Jadi shi. Nah, beda antara soi dengan shi. Nah, baik, kita murojaah kembali. Coba sekali lagi sebelum kita menginjak huruf bod hari ini, ya, kita murojaah dulu huruf so. Coba perhatikan
Kita coba. So. So. Soi. Soi. Su. Su. As. As. Nah, ya. Seperti itu. Itu huruf so. Kemudian sekarang kita ke huruf berikutnya. Ya. Huruf berikutnya adalah huruf bod, ya, huruf bod, ya. Ya, huruf bo atau ya, kalau berharokat fathah maka kita baca bo, ya. Huruf bo, posisi lidahnya bagaimana? Ya, yang bermain atau yang berfungsi ketika mengucapkan huruf bo itu bagian pinggir lidah, nah, pinggir lidah dan gigi geraham, ya, pinggir lidah dengan gigi geraham, gigi yang di pinggir ini untuk mengunyah, ya. Caranya pinggir lidahnya ditempelkan ke gigi geraham, ke gigi yang di pinggir, kemudian ditekan kuat. Nah, ditekan, ya. Adapun lidah yang lain sekedar menempel saja, ya. Nempel aja di giginya, tidak ditekan. Yang ditekan bagian pinggir. Kemudian lidahnya naik ke atas, ya. Lidahnya naik ke atas. Kalau dilihat itu seperti bentuk lidah kita itu seperti sendok kebalik. Kalau sendok kan begini. Nah, itu kalau huruf do begini, posisi lidahnya seperti sendok kebalik, ya. Bunyinya jadi bo. 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 Ya, baik, ya. Huruf bod, ya. Jadi seperti itu. Pinggir lidah ditekan ke gigi geraham sehingga kerasa kalau angin itu keluar sambil lewat pinggir, sehingga ada tekanan di pipi. Kerasa pipinya agak ditekan, ya. Nah, gitu. Bo. Bo. Ya. Bo. Bo. Ya, seperti itu. Kemudian kasrah. Doi. Doi. Tebalkan lagi. Doi. Bu. Bu. Kemudian sukun. Aub. Aub. Ya. Huruf bo ini dia sifatnya jahar, ya. Jadi tidak ada udara yang keluar. Jadi bukan aub, ya, tapi bersih. Atau tidak ada udara yang mengalir keluar. Bukan aub, ya, beda. Bukan aub, tapi aub. Ya, seperti itu, ya. Kita coba sekali lagi. Bo. Bo. Yang ditekan bagian pinggir, ya. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Bo. Bo. Doi. Bu. Aub. Aub. Ya, seperti itu. Itu huruf bod, ya. Biasanya kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf bo ini, yang paling sering itu adalah dia berubah jadi huruf dal, jadi da. Huruf dal tapi diganti o, jadi do. Nah, beda antara bo dengan do. Beda, ya. Bo, do. Kenapa bisa berubah seperti itu? Kalau hurufnya berubah menjadi do, berarti yang salah adalah penekanannya. Kalau huruf do yang benar, yang ditekan bagian samping. Kalau berubah jadi huruf dal, jadi do, berarti yang ditekan bagian depan. Salah, ya, yang ditekan bagian sampingnya. Itu yang pertama. Biasanya sering jadi huruf dal dia. Jadi do gitu. Kadang juga ketukar sama huruf vo. Nah, temennya to, ya. Beda antara bo dengan vo. Jangan ketukar. Kemudian juga biasanya yang paling sering ini, kalau sukun dipantulkan, dikolkolahkan. Contoh, mungkin sering kita dengar orang baca surah Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu huruf bod, bukan fi tadlil tapi fi tab. Nah, baru lil, fi tadlil,
fi tadlil. Nah, seperti itu. Tidak dikolkolahkan, bukan fi tadlil. Nah, seperti itu ya. Kalau kita baca fi tadlil, itu berarti apa? Ibdalul harfin bi harfin, mengganti huruf dengan huruf yang lainnya, yaitu mengganti huruf dot dengan huruf dal. Maka ini termasuk lahn jali, kesalahan fatal ya, kesalahan yang bisa merubah makna. Baik, kita latih sekali lagi sebelum kita masuk ke iqra'-nya. Huruf bo ya, pinggir lidah ditekan, kemudian lidah yang lain sekedar nempel di giginya ya, bagian depannya sekedar nempel. Bo, bo, di, bu, bu, ab, ya. Dan kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah apa? Huruf bo ini dia tebal. Ingat kaidahnya, kalau huruf tebal seperti orang marah, seperti orang ngambek ya, bukan seperti orang senyum. Jangan bo, nah, bukan bo tapi bo. Kasroh juga sama, bukan di, bukan disenyumkan, bukan di, tapi seperti orang marah. Di. Ya, itu huruf-huruf tebal. Mukanya atau mulutnya itu seperti orang marah ya, seperti orang ngambek gitu. Bibirnya jangan disenyumkan. Kemudian juga ketika sukun ya, terutama ini kelihatan sekali ketika sukun itu lidahnya itu bergerak, bergeser, seperti bergeser ke depan ya. Makanya ada suara ketika sukun au, nah gitu ya, au. Nah, itu dia lidahnya bergerak, suaranya dari belakang ke depan ya. Nah, gitu. Misal kita membaca surah Al-Fatihah ya, walau do. Nah, jadi bukan langsung, bukan walad dolli, tapi walau dolin ya. Lidahnya seperti bergerak dari belakang ke depan, seperti itu ya. Baik, sekarang kita baca yang di iqra'-nya ya. Yang di iqra' ini semuanya huruf-huruf sukun ya. Baik. Sudah dilihat iqra'-nya Pak, bagian huruf bo, baris ketiga dari bawah ya. Kita baca dari depan, diperhatikan kemudian diikuti ya. Huruf bo ketika sukun. Ya, kemudian setelahnya afan. Lagi afan. Ya, yang penting perhatikan jangan sampai memantul bunyinya. Jangan al-do'afan, enggak ada pantulannya ya. Yang kedua, huruf setelahnya huruf ain. Huruf ain itu tipis. Senyumkan. Ya. Jangan jadi tebal. Jangan kita baca al-ofon, ya, bukan al-afan. Sekali lagi perhatikan. Al-afan. Ya, seperti itu. Kemudian sebelahnya kita lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi kita contohkan di surat Al-Fil ya. Kaidahum fi tadlilin. 1, 2, 3. Kaidahum fi tadlilin. Ya, jangan dikolkolah, sekali lagi ya. Ketika sukun huruf dot tidak dipantulkan. Kita ulangi lagi dari depan. Ya, yang tebal huruf bo. Huruf hamzah A-nya tipis.
begitu. Jangan jadi o, jangan om, bukan om, ya, tapi a. Om. Om. Ya, kemudian sebelahnya afan. Kemudian sebelahnya lagi kaidahum fi tadlilin. Tadlilin. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, ada yang mau coba membaca huruf atau praktek membaca huruf dhad? Monggo, silakan. Masya Allah. Monggo Pak Sugeng dari huruf ininya dulu. Bo, doi, bu, al. Nah, baru dibaca iqra'nya. Monggo. Do, di, du, al. 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 Suaranya dialirkan lagi. Al. Al. Ya, sekali lagi dari bo. Do, di, du, al. Nah, coba sekarang dibaca yang di iqra'. Al. Terus Al. Afan. sekali lagi. Al. Nah, Afan. jangan ada ujungnya, jangan huruf dhan langsung. Au a au a. Al. Afan. Lanjut. Kaidahum fi tadlilin. Ya, bukan to, ta. Huruf ta jangan jadi tebal, jangan berubah, ya, jangan terpengaruh. Siap-siapnya jangan dari huruf ta ya, Pak. Jangan langsung siap-siap huruf do ya. Langsung apa? Ya, coba sekali lagi. Kaidahum fi tadlilin. Ya, fita, fita, coba. Fita. Nah, tanya seperti itu. Kemudian baru tadlilin. ya, sekali lagi dari depan. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang lain, monggo. Yang mau mencoba lagi. Huruf dha dulu, Mas. Dha, dhi, du, aw. Bo, di, bu, al. Nah, a-nya jangan tebal, yang op, aw, aw. Al. Ya. Sekarang dibaca yang di iqra'. Al. Aw. Al. Ya, terus. Al. Afan. Terus Kaidahum fi tadlilin. ya, Masya Allah, barakallahu fiik, ya, seperti itu. Bagus huruf dhannya, Masya Allah, dipertahankan. Satu lagi mungkin, ada lagi yang mau nyoba huruf dhad? Do, di, bu, am. Yang kasrah ditebalkan lagi, Mas. Dhi, Di, dhi. di, Lagi dari depan, dari dha, pelan-pelan aja. Dha, dhi, bu, al. do, di, bu, am. Al. Am. Nah, seperti itu. Terus yang di iqra' dibaca. Am. Nah, jangan ada anginnya keluar. Al. Am. Terus Afan. 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 Ya, terus Kaidahum fi tadlilin. ya, Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Itu huruf dhad, ya, huruf dhad. Ada pertanyaan tentang huruf dhad? Insyaallah pertanyaannya nggak ada ini. Tinggal prakteknya aja. Sering-sering latihan. Ya, jadi huruf dhad ini termasuk huruf yang sekali lagi ya, cukup sulit bagi kita orang Indonesia. Harus banyak latihan, ya. Bukan cuma bagi orang Indonesia sih, orang-orang
ajam, terutama orang-orang non Arab, karena tidak ada di bahasa kita ya huruf dhad ini ya, huruf dhad. Jadi sekali lagi yang penting harus banyak praktek, insyaallah lama-lama akan terbiasa, akan lentur lidahnya seperti itu ya. Baik, sekarang kita murojaah lagi. Pekan lalu kita sudah murojaah surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas. Insyaallah hari ini kita lanjutkan surat murojaahnya, surah Al-Lahab ya, atau surat Al-Masad sama ya. Silakan yang punya mushaf boleh dibuka surat Al-Lahab dulu, kemudian nanti kita lanjutkan praktek surat Al-Adiyat ya, baru nanti kita kalau masih ada waktu kita coba membaca surat Az-Zalzalah. Ya, sudah ketemu surat Al-Lahab atau Al-Masad ya. Baik, kita baca terlebih dahulu, saya bacakan nanti diikutin ya. Kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kemudian ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, yang pertama harus kita selalu perhatikan apa? Panjang pendeknya ya. Tabbat yada, panjangkan 5 harokat ya. Kemudian yang kedua, huruf ta. Huruf ta itu dia punya sifat hamas ya. Kemudian juga dari segi suara dia adalah syiddah ya. Cuma yang lebih kuat adalah sifat syiddahnya. Jadi dia ada udara yang keluar tapi sedikit. Tabbat bat. Ya, seperti itu. Bat. Jangan terlalu banyak, jangan tabbaj, bukan tabbaj, atau tidak ada sama sekali tabbat. Nah, bukan tabbat tapi tabbat, tabbat, ya, dikit. Seperti itu huruf ta. Kemudian yang ketiga, lahabiu watab. Lahabiu ba-nya tanwin. Kemudian bertemu dengan huruf waw. Maka diidghamkan dan ada dengungnya ya. Ada dengungnya, jadi suaranya masuk ke hidung. Lahabiu, ya, ada suara sengau di hidung kita. Lahabiu watab, ya. Jadi suaranya atau udaranya ada yang masuk ke hidung, bukan lewat mulut semua, bukan lahabiu, bukan lahabiu, tapi lahabiu, lahabiu. Nah, ada udara yang masuk ke hidung, tanwin ya. Kemudian terakhir huruf ba ada tasydidnya, ditekan, ditahan baru dilepaskan qalqalahnya ya. Watab, watab, ya. Jadi bukan langsung watab, bukan watab tapi watab. Ya, kita ulangi sekali lagi dari depan, perhatikan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa
Kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Insyaallah di sini tidak ada iskal ya, nggak ada kerancuan ya, semuanya jelas ya. Ma dipanjangkan 5 harokat, kemudian huruf ghain itu mengalir ya. Ma aghna tidak terputus, jangan kita baca ma aghna ya, atau malah dipantulkan ma aghna, bukan aghna tapi mengalir hurufnya ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi coba kita baca bareng-bareng surat atau ayat yang kedua. Ma aghna 1 2 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. 1 2 3. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Huruf sha ditebalkan. Sayasla. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ada apa? Naran dza ya. Tanwin ketemu huruf dza maka dibaca samar-samar dan dengung ya. Jadi bukan seperti n biasa, bukan nun biasa, bukan ron, tapi mirip seperti eng ya. Suaranya seperti mau mengucapkan huruf dza-nya. Ran dza. Ya. Kita ulangi sekali lagi, perhatikan. Sayasla naran dzata lahab. 1 2 3. Sayasla naran dzata lahab. Baik. Ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Hamma dengung, panjangkan ya. Sekali lagi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ayat terakhir. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Yang perlu kita perhatikan di ayat yang kelima adalah membedakan antara huruf H dengan huruf H ya. Fi jidha itu tebal H-nya ya. Atau kita sebut biasanya H besar ya, H yang tebal ya. Fi jidha. Kemudian setelahnya H tipis. Hablum. Jadi kalau disambung fi jidha hablum min masad. 1 2 3. Juga huruf ba sukun di tengah-tengah kalimat ya. Pantulannya kecil, jangan hablum,
bukan hablum tapi hablum, ya, tipis, kecil saja. Hablum mim masad. Sekali lagi dari depan, fi jidha, 1 2 3. Fi jidha hablum mim masad. Baik, seperti itu ya. Sekarang kita ulangi dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, baru nanti kita praktek ya. Dari basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1 2 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Hablum mim masad. Ya, barakallahu fikum. Kemudian monggo yang mau membaca surat Al-Lahab mungkin 1 orang, silakan. Dari sebelah kanan mungkin Pak Syazuli. Pak Syazul mau baca surat Al-Lahab, Pak? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, pertama huruf ta-nya tadi ada angin yang keluar di bat. Kemudian yang kedua wa tabb ujungnya ya. Sekali lagi, Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Terus Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus Sayasla naran dzata lahab. ya, sayas itu yang tebal huruf so. Ya, huruf ya-nya nanti jangan ikut tebal dulu, jangan sayos. 1 2 3. Sayasla naran dzata lahab. Sekali lagi, jangan jadi sin, jangan sayas. Lagi, dikit lagi dikurangi sedikit, lidahnya turunin dikit. Sayas. So. Yas so. Coba yas so. Nah, seperti depannya. Sayas. Yas so. Dihilangin o-nya yas. Nah, sayas. Terus
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Terus Fi jidiha hablum min masad. nah, jangan hablum, hablum, hab. Ya, seperti itu. Fi jidiha hablum min masad. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, seperti itu. Surat Al-Lahab ya. Baik, sekarang kita buka surat Al-Adiyat. Ya, kita lanjutkan. Surat Al-Adiyat. Ya. Kemarin kita sudah baca sampai selesai ya semua ayatnya. Sekarang kita murojaah saja dulu, nanti baru praktek. Baik, sama dari basmalah. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Saya bacakan, nanti diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Kemudian fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. به لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. بالخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Kemudian وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, sudah masuk Isya belum? Sudah ya. Baik, kita dengarkan azan Isya dulu. Nanti setelah itu baru kita dengarkan relawan yang ingin membaca surat Al-Adiyat. Ya. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kepada muadzin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sebentar surat
Al-Adiyat. Monggo yang mau membaca surah Al-Adiyat langsung saja. Satu orang, monggo. Masih Isra dulu, enggak apa Mas. Oh, Pak Waniman. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyatir wal 'adiyati Bod. dhaha Pelan-pelan. dhaha Wal 'adiyati dhabha. wal 'adiyati dhabha Bo. dhabha Dhabha. Ya, disambung jadi wal 'adiyati dhabha. wal 'adiyati dhabha Ya, lanjut dulu terus. wal muriyati qadha. Nah, langsung lagi coba. Sekarang lebih bersambung langsung. Riyati qadha, tidak terputus. Terus ulangi sekali lagi, Pak. wal Fal. fal Ya. fal muri Fal muriyati qadha. wal muriyati qadha Ya, terus. wal mughirati subha. Ya, dilancarkan. Fal mughirati subha. wal Munya pendek cepat. Fal mughir. Fal mughirati subha. Terus sar. Fa'asar nam bihi Naq. Naqa'a. Fa'asar nabihi Naqa'a. Ya, terus. Saqona. Bihi. Ya, terus. Innal insana li rabbihi Lakanud. Ya, terus. wa innahu ala dzalika lasahid. La syah. La syahid. La syahid. Terus. Ayat ke-8. Wa innahu lihubbil. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Ya, terus. Afala ya'lamu idza bu siro
kiroma fil 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 kubur. fil kubur Terus lanjut ayat 10. wa khudzi Wa hussila ma wa khuzzila ma fil dur fis sudur fis fissu fisu ya wa hus lada satu wa khuzzila ma fis sudur terus inna rabbahum bihim bihim yauma idzin la khabir. iya masya Allah barakallahu fiik. Kemudian satu lagi mungkin bisa insyaallah masih cukup waktunya. Satu lagi membaca masih serat masuk. Enggak, surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'an innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ya masyaallah barakallahu fiik ya. Seperti itu surat Al-Adiyat. Masyaallah bagus. Sudah mumtaz ya masyaallah bagus Mas Yusron. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan di surat Az-Zalzalah. Ya, untuk yang lain mungkin kalau bisa prakteknya bisa gantian sama yang lain ya itu lebih bagus lagi ya. Jangan malu-malu ya Pak. Untuk mengeluarkan suara terbaiknya ini insyaallah ya. Insyaallah dengan kita sering mencoba kita tahu nanti salahnya di mana, nanti bisa diperbaiki. Dan jangan takut salah nih Pak. Jangan takut salah karena memang waktunya belajar ya itu untuk dikoreksi mana yang salah, mana yang keliru ya. Jangan takut salah walaupun kita salah pun insyaallah kalau di hadapan ada yang membenarkan, mengkoreksi seperti itu adalah sebuah kebaikan ya. Kalau kita berbaca terus salah, kemudian ada yang membenarkan itu justru sebuah kebaikan. Jadi tidak terus-terusan salah gitu. Seperti itu ya. Dan ketika kita membaca, sering praktek, sering baca, insya Allah juga dapat keutamaan apa? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Kalau sering praktek, sering salah, sering diulang-ulang, nah, tambah banyak pahalanya. Paling sering salah, paling banyak pahalanya juga. Enggak gitu ya, tapi maksudnya apa? Ada keutamaan tersendiri. Kita belajar, jangan takut salah seperti itu ya. Jadi pekan depan harapannya
bisa bergantian lebih banyak lagi yang mencoba seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.